pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang diselenggarakan oleh Giant Extra Jati Asih beserta segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana pada sore hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang penuh dengan keutamaan ini, majelis yang penuh dengan keberkahan, yang dimana ini tempat menjadi tempat yang mulia, ini waktu menjadi waktu yang mulia, dan hamba-hamba yang duduk di ini majelis menjadi hamba-hamba yang mulia. Kemuliaan ini kita dapatkan karena duduknya kita di sini untuk memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Andaikan ini tempat tidak digunakan untuk menuntut ilmu, andaikan ini tempat tidak digunakan untuk berzikir, andaikan ini tempat tidak digunakan untuk bersalawat, maka ini tempat tidak akan menjadi tempat yang mulia. Karena ini tempat dipakai untuk berzikir, untuk beribadah, untuk bersalawat, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Sehingga tempat ini, walaupun tempat ini adalah tempat belanja, yang dimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW ketika iblis bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di mana rumahku?" Allah berkata, "Sawak, pasar-pasar, tempat jual beli, di situ adalah rumahmu." Jadi tempat jual beli yakni pasar-pasar. Oh, ini kan pasar juga ini. Pasarnya cuma modern. Tempat jual beli itu rumahnya iblis. Kata Allah, rumahmu wahai iblis adalah pasar. Yakni pasar menjadi rumahnya iblis. Maksudnya karena di situ banyak terjadi kecurangan, banyak terjadi dilebihkan timbangan, banyak kedustaan, banyak kebohongan, sehingga pasar-pasar menjadi rumah iblis. Tetapi pada sore hari yang mulia ini tempat menjadi tempat yang mulia karena ini tempat dipakai untuk berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan dipakai untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bagi kami hari yang paling mulia adalah hari kelahiran Nabi Muhammad. Bagi kami malam yang paling mulia adalah malam kelahiran Nabi Muhammad. Dari seluruh hari-hari yang ada, dari seluruh malam-malam yang ada, bagi kami hari yang paling mulia, malam yang paling mulia adalah hari dan malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab Khawashi Syarwani adalah kitab Al-Imam Asy-Syarwani, yang dimana kitab tersebut adalah khasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, "Inna afdalal layali huwa lailatu maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah." Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat,
malam turunnya rahmat, malam turunnya Al-Quran, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam maulid, malam kelahiran Nabi lebih mulia, lebih utama, dan lebih unggul daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu, beliau menjawab di dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Beliau berkata, malam maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Apa 3 sebab tersebut? Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat ke muka bumi, sedangkan malam maulid adalah malam lahirnya Nabi Muhammad di muka bumi. Adanya Nabi di muka bumi sudah tentu lebih utama daripada turunnya malaikat di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad saja, bukan bagi umat-umat yang lain. Sedangkan lahirnya Nabi, maulidnya Nabi, itu adalah rahmat Allah bukan hanya untuk umatnya Nabi saja. Lahirnya Nabi itu adalah rahmat bagi seluruh umat, seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh alam semesta, dan seluruh alam jagat raya. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah Lailatul Qadar tersebut. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Oleh karenanya Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki radhiyallahu anhu, beliau pernah menukil syair daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Qal As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnain madha safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu wangi, kau begitu sempurna. Wahai malam Senin, kenapa kau begitu mulia? Engkau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi sempurna karena padamulah lahir makhluk yang mulia, lahir makhluk yang agung, lahir makhluk yang sempurna, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia. Kenapa? Karena pada malam itu dilahirkan makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Satu contoh, waktu sahar. Apa itu waktu sahar? Waktu sahar itu adalah sepertiga malam. Sepertiga malam, berarti sekitar jam berapa? Sekitar jam 1, jam 2 ke atas. Waktu sahar sepertiga malam itu adalah saatul ijabah. Sepertiga malam adalah waktu dikabulkan doa. Kenapa sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa? Sepertiga malam Allah menyeru, hal min taibin, hal min mustaghfirin. Ada yang mau bertobat, aku terima tobatnya. Ada yang mau minta ampun, aku ampuni dosanya. Ada yang punya hajat, aku kabulkan hajat dan kebutuhannya. Setiap sepertiga malam. Pertanyaannya, kenapa sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa? Kenapa bukan habis subuh? Kenapa bukan habis duhur? Kenapa bukan habis asar? Kenapa bukan habis maghrib? Kenapa kok sepertiga malam? Para ulama menjawab, karena Nabi Muhammad dilahirkan di sepertiga malam. Nabi Muhammad lahir sepertiga malam, sehingga Allah muliakan saat-saat kelahiran Nabi menjadi saat-saat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan Nabi lahir ba'da subuh, ya ba'da subuh menjadi waktu dikabulkan doa. Andaikan Nabi lahir ba'da duhur, ya ba'da duhur akan menjadi waktu dikabulkan doa. Nah, kita duduk di sini berkaitan dengan Nabi Muhammad sehingga kita pun menjadi mulia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi pasti menjadi mulia. Hajar Aswad, Hajar Aswad dicium oleh ratusan juta bibir. Kenapa batu itu menjadi mulia? Batu itu menjadi mulia karena pernah dicium oleh bibir yang mulia, yaitu bibir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalian duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi. Nabi tidak butuh kalian memuliakannya, Nabi tidak butuh kalian mengagungkannya, Nabi tidak butuh kalian memujinya, tetapi kalian yang butuh memuliakan Nabi Muhammad.
Kalian yang butuh mengagungkan Nabi Muhammad, kalian yang butuh memuji Nabi Muhammad, kalian yang butuh bersalawat kepada Nabi, kalian yang butuh memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalian memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kalian tidak bersalawat, tidak memuji, tidak memuliakan, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi. Siapa kita, siapa Nabi? Kemuliaan Nabi tidak ada batas. Walaupun laut jadi tinta, pohon jadi pena, dipakai untuk melukis kemuliaan Nabi. Laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan Nabi Muhammad. Karena begitu mulia Nabi, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? "Lau kana fid dunya tadumu li wahidin, lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha mukhallada." Andaikan bisa satu wujud, andaikan bisa ada satu bentuk, satu wujud, satu zat yang bisa hidup abadi di dunia, karena kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti binasa. Tapi andaikan bisa ada satu wujud yang bisa abadi di dunia, yang paling pantas hanya baginda Nabi besar Muhammad. Karena begitu mulia dan begitu agung Nabi besar Muhammad. Ada sebuah syair, saya bacakan ini syair, kamu masukkan, perhatikan betul-betul ini syair. Sebab kalau kamu nggak nyambung, nggak bakal nyampe kamu untuk memahami ini syair. Syairnya bunyinya seperti ini, perhatikan. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Apa artinya? Artinya aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Saya ulangi, aku tidak memuji Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini menjadi mulia karena apa? Karena kalian memuliakan Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini menjadi agung karena apa? Karena kalian telah mengagungkan Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini menjadi terpuji. Kenapa? Karena kalian telah memuji Nabi Muhammad. Para malaikat memohon ampun atas dosa-dosa kalian. Kenapa? Karena kalian duduk di sini telah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awama para jildal hakira mugabbalan bithagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah engkau melihat kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit yang hina, kulit kambing, kulit sapi, kulit nggak ada harganya, ini kulit nggak ada nilainya. Akan tetapi kulit itu bisa dicium oleh mulut, dicium oleh bibir. Mugabbalan bithagafi, itu kulit yang tak berharga dicium oleh bibir. Kenapa? Lamma ansara jildal mushafi, ketika itu kulit menjadi mushaf Al-Quran. Kulit orang zaman dulu kan Quran itu nggak ada di kertas tapi dari kulit. Kulit itu hina, tak ada harga, tak ada nilai. Tapi itu kulit menjadi mulia karena di dalamnya bercampur ayat-ayat suci Al-Quran. Dituliskan ayat Al-Quran sehingga kulit itu menjadi mulia dan dicium oleh bibir. Nah, kita kulitnya ibarat Al-Qurannya adalah baginda Nabi besar Muhammad. Kita kulit Nabi Muhammad, Qurannya. Kita menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita duduk pada sore hari yang mulia ini untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad. Al-Imam Busiri rahimahullah dalam qasidah Muhammadiyahnya beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad. Saudara-saudara, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi, kita puasa pada tanggal 10 Muharram itu hukumnya sunnah, berpuasa pada hari Asyura. Kenapa berpuasa 10 Muharram menjadi ibadah sunnah? Dulu Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang Yahudi Madinah, wahai orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram?
Apa kata orang Yahudi? Karena kami bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Kenapa? Untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa. Tetapi agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi, kita disunnahkan berpuasa pada hari 9. Kalau orang Yahudi tanggal 10 Muharram, kalau kita 9 dan 10 Muharram, untuk menyelisihi agar tidak sama dengan mereka. Nah, bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah. Maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa jadi ibadah sunnah. Terus bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya ini berkat Nabi Muhammad. Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Maksudnya apa? Maksudnya dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta. Nabi Adam selamat. Kenapa? Berkat Nabi Muhammad. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Apa kata Allah kepada Adam? Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Nabi Allah Nuh, Allah selamatkan dari banjir. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Ibrahim, Allah selamatkan ketika dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya terdapat nur Nabi Muhammad. Nabi Ismail, Allah selamatkan ketika akan disembelih, Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari langit. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Para nabi, para rasul, malaikat, bidadari, seluruh penduduk langit, penduduk bumi, seluruh makhluk ini ada terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Maka bagaimana cara kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya kita duduk pada sore hari ini bergembira, berbahagia, bersukacita dengan lahirnya Nabi, dengan adanya Nabi yang suruh, yang perintahkan bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan ulama, bukan aulia, bukan para salafun salih, bukan para solihin, bukan para tabi'in tabi'in, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, bukan Nabi Muhammad, bukan malaikat, tetapi yang memerintahkan kita bergembira, berbahagia dengan maulidnya Nabi, dengan adanya Nabi, yang perintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Apa ayatnya? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah. Apa karunia Allah? Apa anugerah Allah dalam ayat tersebut? Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Jami' lil Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan bahwasanya karunia Allah, anugerah Allah dalam ayat tersebut, sebagian ulama mengatakan Islam, sebagian mengatakan Al-Quran, sebagian mengatakan ilmu. Adapun rahmat Allah dalam ayat tersebut, Nabi Muhammad dalam kitab tafsir Ma'alimun Tanzil Al-Imam Baghawi, beliau berkata rahmat Allah dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Islam, dengan adanya Al-Quran, dengan adanya ilmu sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah engkau bergembira, hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah kalian, hendaknya kita semua bergembira dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat
bagi seluruh alam semesta. Cuma banyak orang-orang sekarang mereka salah mengartikan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin diartikan sebagai diam terhadap kezaliman. Rahmatan lil alamin diartikan Islam itu harus lembut terus. Rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kemungkaran, diam terhadap perbuatan dosa, diam terhadap kemaksiatan. Salah. Rahmatan lil alamin bukan diam terhadap kemaksiatan, bukan diam terhadap kemungkaran, bukan diam terhadap kezaliman, bukan diam terhadap penjajahan. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap penjajahan, diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemaksiatan, maka Nabi Allah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ketika didatangi oleh Bung Tomo datang kepada beliau. Bung Tomo berkata, "Kiai, besok tentara Inggris mau datang merebut senjata kita, apa yang harus kita lakukan?" Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap penjajahan, maka akan beliau jawab, udahlah, biarin aja, doain aja tentara Inggris dapat hidayah, doain aja Jepang dapat hidayah, biarin aja kita dijajah, gak usah dilawan, Islam itu lembut. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap penjajahan, jawaban beliau begitu. Ini tidak. Ketika Bung Tomo datang, apa beliau bilang? Hubbul waqon minal iman. Cinta tanah air, cinta negara, cinta Indonesia bagian daripada iman. Maka ketika Indonesia diserang, dijajah oleh bangsa manapun, wajib bagi setiap rakyatnya untuk berjihad, mengangkat senjata, mengusir para penjajah dari tanah Indonesia. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap penjajahan, diam terhadap kezaliman, tidak akan keluar fatwa tersebut dari lidah ulama besar pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Indonesia merdeka berkat perjuangan para ulama, perjuangan para santri, perjuangan para pahlawan. Waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada merah putih, belum ada Pancasila. Yang ada siapa? Pondok-pondok pesantren. Yang ada apa? Masjid-masjid. Yang ada apa? Musola-musola. Yang ada apa? Majelis-majelis taklim, majelis-majelis salawat. Para santri-santri, mereka malam menangis takut kepada Allah, menangis air mata rasa takut kepada Allah. Malam megang kitab, malam megang Quran, malam murojaah, malam mutolaah. Siang mereka bukan basah dengan air mata. Siang mereka bukan megang Quran, megang kitab. Siang mereka megang bambu runcing, bersimbah darah. Untuk apa? Untuk terbukanya gerbang kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar. Indonesia ini merdeka dengan perjuangan, dengan penjajahan, bukan dengan leyeh-leyeh, bukan dengan santai-santai, bukan dengan udut terus ngopi, bukan. Indonesia merdeka dengan perjuangan, perjuangan para ulama, perjuangan para pahlawan. Makanya sering saya sampaikan di mimbar-mimbar, bedanya para pahlawan dan para pejabat-pejabat sekarang. Kalau para pahlawan zaman dulu, Bung Tomo, Bung Karno, Jenderal Sudirman, dan para pahlawan-pahlawan yang lain, mereka mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah. Demi apa? Demi bangsa. Demi apa? Demi Indonesia. Demi apa? Demi Pancasila. Demi apa? Demi merah putih. Itu para pahlawan. Kalau pejabat-pejabat sekarang, bangsa, rakyat Indonesia, merah putih, Pancasila yang mereka korbankan untuk urusan perut partai dan politiknya, saudara-saudara. Makanya beda. Tidak sama para pahlawan-pahlawan zaman dahulu. Ini orang-orang sekarang dikit-dikit ngomongin Pancasila, mulut ngomong Pancasila, hatinya kosong dari nilai-nilai ruh Pancasila. Ngomong Pancasila tapi nyusahkan rakyat, ngomong Pancasila tapi nipu rakyat, ngomong Pancasila tetapi memberi janji palsu kepada rakyat. Setiap hari hormat kepada merah putih, tapi justru kalian menodai merah putih, kalian mengkhianati merah putih. Kita orang para santri, kami para santri jarang hormat bendera merah putih, tetapi merah putih hidup abadi di dalam hati kami. Kami para santri jarang membicarakan tentang NKRI, tetapi demi Allah, andaikan ada negara-negara asing, siapapun, mau Amerika kek, mau Cina kek, mau siapapun negara-negara asing berani coba-coba datang
datang ke Indonesia atau negara manapun mau coba-coba merubah, mau merampas kedaulatan Indonesia atau mau merubah ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau mau datang ke Indonesia merampok harta rakyat, merampok harta bangsa, demi Allah kami santri-santri yang pakai sarung akan berada di barisan paling depan untuk Indonesia yang kami cintai. Ini enggak. Giliran santri pakai sarung, pakai peci, megang bendera la ilaha illallah ditangkap. Orang goblok itu kan. Jangan diragukan saudara-saudara. Tidak ada yang lebih mencintai Indonesia seperti kecintaan para ulama dan para santri di tanah Indonesia yang kami cintai. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air, cinta negara itu adalah bagian daripada iman. Seperti apa sih seorang nasionalisme itu? Banyak orang ngomongin nasionalisme. Kemarin saya lihat ada kiai di TV One ngomongin nasionalisme. Apa sebenarnya nasionalisme? Dijelaskan dalam kitab Idhatun Nasyi'in. Kamu buka kitabnya. Apa seorang nasionalisme itu seperti apa? Dikatakan di situ, seorang nasionalisme siapa? Seperti apa ciri-ciri seorang nasionalisme itu? Dijelaskan dalam kitab Idhatun Nasyi'in. Seorang nasionalisme adalah mereka yang rela miskin asalkan bangsanya kaya. Nasionalisme adalah mereka yang rela hancur binasa asalkan bangsanya tetap tegak berdiri. Seorang nasionalisme adalah dia yang rela menderita, rela mati asalkan bangsanya hidup. Itulah seorang nasionalisme. Bukan cuma di lidah doang, NKRI harga mati, nasionalisme, 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 tapi bikin susah rakyat. Bukan. Nasionalisme adalah orang yang rela hancur, rela binasa, rela mati asalkan bangsanya hidup, rela menderita asalkan bangsanya senang, rela susah asalkan rakyatnya senang, rela miskin asalkan bangsanya kaya, rakyatnya kaya. Itulah seorang nasionalisme sejati. Oleh karenanya tidak ada seorang nasionalisme seperti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan duduknya kita pada sore hari yang mulia ini memperingati Maulid Nabi, jadikan beliau sebagai teladan kalian, uswah kalian, qudwah kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad saking cintanya sama tanah air, itu beliau kalau udah mau nyampe ke Mekah itu ontanya larinya dicepetin sama beliau. Kenapa? Pengen cepet-cepet balik. Saking begitu cintanya beliau kepada tanah kelahiran beliau. Maka kita rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, bapak kita dikubur di tanah Indonesia, kakek nenek moyang kita dikubur di tanah Indonesia. Maka kewajiban kita untuk menjaga Indonesia dari para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Sampaikan kepada mereka, para pengkhianat bangsa, wahai para pengkhianat bangsa, kami pemuda-pemudi Islam, kami para pemuda-pemudi Islam Indonesia, demi Allah kami bersumpah selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para pengkhianat bangsa, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para pejabat yang zalim kepada rakyat, menyusahkan rakyat, menderitakan rakyat, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para penguasa-penguasa yang menjual harta rakyat, yang menjual kekayaan alam Indonesia, yang memberikan tanah rakyat kepada bangsa-bangsa dan negara asing. Selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari mereka, maka selama itu juga tanah Indonesia tidak akan pernah kosong dari kami, para pemuda-pemudi Islam yang siap mengangkat senjata sampai titik darah penghabisan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pemuda-pemudi Islam harus begitu. Jangan jadi pemuda-pemudi kayak kerupuk. Tahu kerupuk? Ini dalam Giant banyak jual kerupuk. Kerupuk kena air melempem. Pemuda-pemudi Islam harus jadi mental itu mental baja. Loh, terus bagaimana caranya berani? Berani itu tempatnya bukan di muka yang sangar, bukan. Muka sangar terus berani, bukan. Berani tempatnya bukan di badan yang besar, bukan. Berani tempatnya bukan lagi megang beceng, bukan. Berani tempatnya bukan lagi banyak orang begini terus berani, lagi sendiri mewek.
itu orang berani bukan karena Allah itu. Ada kan orang lagi orang nih, lagi rame-rame, berani fil alaniyah di hadapan ramai orang, berani. Lagi sendiri ketakutan kayak tikus basah. Itu berarti beraninya bukan karena Allah. Itu beraninya pengen dipuji orang itu. Orang yang berani, baik orang atau lagi sendiri, tidak akan berkurang kadar keberaniannya. Itu orang berani. Berani itu tempatnya di hati. Jadilah engkau orang-orang yang sabar, orang-orang yang menjaga hati dari hasud, dari iri, dari dengki, dari sombong, dari riya. Inilah orang-orang yang berani. Oleh karenanya kita harus menjadi orang-orang yang berani, berani berjuang untuk agama, berani berjuang untuk bangsa, walaupun harus dihina, walaupun harus dicaci maki, walaupun harus difitnah, walaupun harus dipenjara. Oleh karenanya sekali lagi kami sampaikan kepada para pemerintah, jangan kalian ragukan kesetiaan kami kepada Indonesia. Kalian ngomongin Pancasila, Pancasila. Saya mau tanya, emang yang bikin Pancasila itu siapa sih? Yang bikin lambang Pancasila siapa kalau bukan Habaib? Yang bikin lambang Pancasila siapa kalau bukan Habib? Habib siapa, Habib? Sultan Hamid Al-Ghadri. Itu yang bikin lambang Pancasila. Al-Ghadri apa kalau bukan Habib? Dia cucunya Sultan Abdurrahman Al-Ghadri. Al-Ghadri Habaib. Al-Ghadri itu dari Jamalul Lail. Jamalul Lail itu pecahannya Al-Ghadri, Asyirri, terus Baharun, itu pecahan Jamalul Lail. Sultan Hamid Al-Ghadri, beliau anak cucu Nabi yang merancang, yang bikin lambang Pancasila. Beliau yang bikin lambang Garuda. Siapa beliau? Siapa? Habaib, anak cucu Rasulullah. Siapa yang pertama kali memerintahkan masyarakat Jakarta untuk mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah ketika proklamasi? Siapa kalau bukan Habaib? Siapa yang menyelamatkan pusaka merah putih kalau bukan Habaib? Siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Waktu itu Habib Ali bilang sama muridnya, coba kamu lihat, Soekarno telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Coba lihat bendera apa yang dikibarkan. Ketika dilihat, ternyata benderanya merah putih. Habib Ali pun memerintahkan istrinya untuk menjahit kain merah dan kain putih. Beliau kibarkan di depan rumah dan beliau bilang, sampaikan, karena ketika itu majelis taklim terbesar di Jakarta Jabodetabek adalah majelis taklimnya Habib Ali Kuitang tiap minggu pagi. Itu majelis taklim paling besar. Kiai-kiai Jabodetabek ketika itu merujuk semua taat, nurut, mengikuti perintah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Akhirnya Habib Ali kibarkan bendera merah putih dan beliau bilang, sampaikan kepada seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing.